Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita, yaitu bahasa Arab dengan memakai tabel. Di sini saya ingin sampaikan bahwasanya walaupun kita memakai tabel, ya, tabel ini akan menjadi poros kita nanti ke depan, tetapi tetap kita akan ada materi untuk tiap satu kategori yang ada di sini. Kita harus jelaskan satu persatu. Pada kesempatan ini kita akan mengambil aspek yang pertama, yaitu tiga kategori yang pertama dari nama-nama atau istilah-istilah yang dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan harf. Apa saja itu isim, fi'il, dan harf, apa maknanya, dan bagaimana contoh-contohnya, dan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa ini adalah isim, dan ini adalah fi'il, dan ini adalah harf. Baiklah, kita akan perkenalkan satu persatu. Baik, di sini kita sudah melihat ada isim, ada fi'il, ada harf. Sekarang kita akan ambil satu persatu. Apa itu isim, ya, apa itu fi'il, apa itu harf. Isim bahasa sederhananya adalah kata benda. Sedangkan secara makna, ya, secara istilah, isim adalah, kalau kita ambil makna yang dikemukakan oleh para ulama, al-ismu huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaktarin bi zaman. Isim adalah apa saja yang mempunyai makna pada dirinya sendiri dan tidak terikat oleh waktu. Ya. Makna pada dirinya sendiri maksudnya adalah kata itu sendiri sudah mempunyai makna tanpa harus disandingkan dengan kata lain. Dan ini kita akan pahami ketika kita sandingkan dengan makna daripada harf. Harf itu punya makna tapi harus disandingkan dengan kata yang lain. Sedangkan isim, ya, pada dirinya sendiri itu sudah mempunyai makna. Itulah isim. Dan perlu diketahui bahwa isim itu tidak terikat dengan waktu. Sekali lagi, dia tidak terikat dengan waktu. Baik, sekarang kita akan ambil makna daripada fi'il. Apa itu fi'il? Sederhananya adalah kata kerja. Sedangkan secara makna adalah al-fi'lu huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa iqtarana bi zaman. Fi'il adalah apa saja yang memiliki makna pada dirinya sendiri dan terikat oleh waktu. Sama seperti isim, dia punya makna pada dirinya sendiri. Dan yang satu lagi harus kita garis bawahi, terikat oleh waktu. Bagaimana terikat oleh waktu? Ya, secara sederhananya adalah kalau kita berbicara tentang kata kerja, ya, kita berbicara tentang waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Ya, itulah fi'il, dan kita akan lihat nanti contoh-contohnya. Apa itu harf? Kalau harf secara sederhananya adalah kata bantu atau kata sambung. Sedangkan secara makna atau secara istilah, al-harfu huwa ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Harf adalah apa saja yang memiliki makna jika disandingkan dengan selainnya. Seperti kata fi. Fi artinya di. Kalau kita hanya bilang di, ya, fi di dalam bahasa Arab ini tidak punya makna. Harus kita sandingkan dengan kata yang lain. Misalnya fil bait, di dalam rumah. Ya, baru fi ini akan memiliki makna kita disandingkan dengan yang lain. Contohnya adalah kata benda. Baik, setelah kita mengetahui makna dari ketiga ini, ya, sekarang kita akan lihat contoh daripada isim. Apa saja contohnya? Misal kitabun, buku, ya, sebuah buku. Sayyaratun, mobil, ya, sebuah mobil. Baitun, rumah, ya, atau sebuah rumah. Nah, di sini ada kata qiraatun, artinya membaca. Ya. Ini seolah-olah seperti kata kerja, ya, dan memang kata kerja. Ya. Nanti ini kita akan bahas di season terakhir dari video ini, insyaallah. Ya. Kemudian ada kata kitabatun, artinya menulis. Qiraatun bisa kita artikan membaca atau bacaan, sedangkan kitabatun bisa kita artikan menulis atau tulisan. Baik, dan ini kelihatan memang seperti kata kerja, tetapi sebenarnya dia dalam bahasa Arab adalah kata benda. Nanti kita akan perjelas di season terakhir dari video ini, insyaallah. Baik, kita ambil contoh daripada fi'il. Misalnya adalah
Qara'a yaqra'u artinya telah membaca atau dia telah membaca, sedangkan yaqra'u dia sedang membaca. Begitupun kataba yaktubu, di sini kita artikan menulis, tetapi pada dasarnya dia berarti kataba artinya dia telah menulis, sedangkan yaktubu dia sedang menulis. Syahada yushahidu, syahada dia telah menonton, sedangkan yushahidu dia sedang menonton. Kenapa semuanya berarti dia? Ini kita akan ambil nanti di video-video berikutnya insyaallah. Baik, contoh daripada harf. Harf ya, dalam bahasa Arab yang artinya huruf ya, dia tidak punya makna kalau hanya sendirian, tetapi harus disandingkan dengan yang lain. Baik, jadi harf ini ada bermacam-macam, ada yang 1 huruf, 2 huruf, ada yang 3 huruf. Ada wa artinya dan, a apakah, bi dengan, fa maka, li untuk. Ada fi ini untuk 2 huruf artinya di atau di dalam, an artinya dari, min artinya dari. Ini hanya perbedaan pemakaian saja, artinya kedua-duanya adalah dari. Kemudian ada 3 huruf, ini dinamakan 3 huruf. Thu kemudian mimnya tasydid, maka ini dianggap 2 huruf, berarti 3 huruf. Thumma artinya kemudian, ila ini dianggap 3 huruf, 1, 2, 3, terakhir ini juga dihitung, artinya ke, ala artinya di atas dan sebagainya, dan masih banyak lagi huruf-huruf ya dalam bahasa Arab, tetapi dia terbatas ya. Harf itu dia terbatas dan bisa kita bisa hafalkan. Baik, setelah kita melihat semua contoh-contoh dari isim, fi'il dan harf, sekarang kita akan bagaimana cara mengetahui isim, atau bagaimana cara mengetahui itu fi'il ya, dan bagaimana cara mengetahui itu harf. Cara mengetahui isim ya dengan 3 hal. Yang pertama dengan tandanya ya. Kalau dengan tanda pun kita tidak mendapati ya, karena tidak semua isim itu memiliki tanda yang sudah dituliskan oleh para ulama di buku-buku mereka. Artinya adalah ketika kata benda memiliki tanda-tanda ini, maka dia pasti adalah kata benda. Tetapi tidak semua kata benda akan memakai tanda-tanda ini. Maka kita pindah ke tingkat berikutnya, yaitu dari jenis kata. Kita mengetahui kata benda itu dari jenis katanya. Yang pertama, jenis pertama adalah ketika ada nama orang atau nama tempat, maka pastikan dia adalah isim. Kemudian kalau ada kata ganti dalam bahasa Indonesia seperti aku, kamu, dia, kami, kalian, mereka ya. Ketika ada kata ganti seperti ini pasti disebut dengan isim dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang namanya isim mausul, ini nanti kita akan ambil contohnya. Kemudian ada kata tunjuk yang menunjuk ini itu, dalam bahasa Arab ini disebut dengan kata benda. Ketika kedua ini kita tidak dapatkan, tanda kita tidak dapatkan, kemudian jenis kata pun tidak kita dapatkan ya, maka yang ketiga adalah yang terakhir, dan ini yang paling ampuh insyaallah, yaitu mencari makna daripada kata tersebut ya, dengan cara bertanya kepada orang yang lebih ahli, yang lebih tahu, atau tidak memakai kamus atau melihat di dalam kamus. Baik, sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara mengetahui fi'il ya. Cara mengetahui fi'il adalah dengan tanda-tandanya yang seperti ini. Di sini saya sudah bagi 2 ya, ada yang tanda bagian depan, ada yang di belakang. Ini kedua-duanya bisa dipakai dalam satu waktu ya. Yang depan dan yang belakang pun hanya pun depan atau hanya belakangnya saja. Jadi bisa dipakai, ada yang memakai kedua-duanya, ada yang memakai kedua-duanya, ada yang hanya memakai depannya saja atau memakai yang belakangnya saja. Ada qad, ada sin, as-saufa, ta ta'nis, sakinah, nun taukid, jal mukhatabah, ta'ul fa'il. Baik, nanti kita akan ambil contoh-contoh dari semua ini. Baik, sebelum kita memaknai atau mengambil makna daripada isim, fi'il dan harf ya, kita harus bertanya dulu kenapa
Kenapa kita harus tahu bahwa ini adalah isim, ini fi'il, ini harf, ya? Apa manfaatnya bagi kita? Kita harus ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab, ya, punya dua struktur, ya, dua struktur kalimat, dan kedua-duanya punya ketentuannya tersendiri, punya syarat-syaratnya tersendiri yang harus kita penuhi. Jadi ada kalimat dalam bahasa Arab atau struktur kalimat dalam bahasa Arab, ada yang diawali dengan isim atau yang diawali kata benda, dan ada yang diawali kata kerja atau yang diawali dengan fi'il, dan ini mempunyai ketentuannya tersendiri. Makanya kita harus bisa mendeteksi apakah ini fi'il, apakah ini harf, apakah ini isim. Baik, sekarang kita kembali cara mengetahui isim. Kita akan ambil satu persatu contoh dari kesemuanya ini. Tanda, ya, kita mengetahui isim dari tanda. Yang pertama dari tanwin. Tanwin itu adalah bunyi an, in atau un di belakang kata. Sekarang kita akan ambil contoh dari Al-Quran, ya, seperti apa itu yang tanwin. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau kita melihat ada kata yang bertanwin di belakangnya, dan tanwin tidak akan terjadi atau tidak akan ada kecuali pasti di akhir kata. Ya, kalau kita melihat ada kata yang bertanwin di akhirnya, maka pastikan dia adalah isim, dia adalah kata benda. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Baik, sekarang kita akan ambil alif lam, ya, alif lam seperti ini, dan ini adanya di depan kata. Contohnya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, seperti ini. Ini namanya alif lam. Ini yang kita sebut dengan alif lam. Nah, kalau kita melihat ada kata yang beralif lam, ya, atau seperti ini, maka pastikan dia adalah isim, dia adalah kata benda, atau seperti ini, maka dia adalah kata benda. Baik, kemudian huruf jar, ya, huruf jar ini adalah merupakan salah satu huruf dari macam-macam huruf dalam bahasa Arab, ya, dan kerjanya adalah mengkasrohkan, ya, atau memajrurkan kata setelahnya. Memajrurkan, ya, bahasa sederhananya adalah menjadikan kata itu berbaris kasroh di akhir. Baik, kita akan lihat. Jadi kalau ada huruf jar, ya, maka kata setelahnya bisa dipastikan dia adalah kata benda. Contohnya adalah wa min syarri. Min di sini, yang ini adalah merupakan huruf jar. Maka setelah huruf jar yang ini kita sebut dengan kata benda. Jadi kalau ada huruf jar, salah satunya adalah min, ya, maka bisa dipastikan, ya, dipastikan setelah huruf jar adalah kata benda, karena huruf jar hanya masuk pada kata benda. Baik, huruf nida adalah huruf atau kata yang dipakai untuk memanggil, ya, salah satunya adalah ya. Kita akan lihat contohnya. Qala ya Adamu. Ya Adamu. Ya ini merupakan huruf nida atau kata untuk memanggil, huruf untuk memanggil. Nah, setelah huruf nida itu bisa dipastikan dia adalah kata benda, karena setiap apa yang dipanggil pasti adalah kata benda. Baik, kemudian yang terakhir, tanda yang mungkin kita tidak dapatkan dalam buku-buku, ya, para ulama, dan ini merupakan pencarian bahwasanya setiap yang ada tak marbutah, yang ini namanya tak marbutah, setiap ada kata yang ada tak marbutah seperti ini, ya, tak konde, maka bisa dipastikan dia adalah kata benda. Baik, kita kembali. Setelah itu kita akan lihat jenis, ya, nama orang, nama tempat ini sudah jelas, ya, tidak perlu kita berikan contoh, ya, di Al-Quran juga banyak. Sekarang kita langsung ke kata ganti atau domir. Contohnya adalah
dalam surah Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ya, dan mereka yang ini kita artikan yang, dan mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Kamu di sini kata ganti daripada kamu, anta menjadi ka di sini, maka ini kita sebut dengan domir. Nah, setiap melihat domir atau melihat kata ganti dalam bahasa Arab, maka ini adalah kata benda. Min qablika sama hum, artinya mereka, kata ganti untuk orang ketiga yang banyak, maka ini disebut dengan domir dan dia termasuk daripada golongan isim atau kata benda. Kemudian isim mausul. Apa itu isim mausul? Ya, seperti ini isim mausul namanya. Isim mausul kalau untuk satu orang namanya alladzi, ya. Kalau untuk yang muannas perempuan allati, ya. Kalau dua orang alladzani, untuk perempuan allatani. Kalau untuk yang banyak, ya seperti ini alladzina, artinya adalah mereka yang, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman, yu'minuna bil ghaib, dengan hal-hal yang gaib. Kita fokus pada kata alladzina. Kalau bertemu dengan kata alladzina atau dengan yang semisalnya seperti alladzi, allati, atau yang banyak untuk perempuan allati, allawai, allawati, maka ini dia adalah kata benda. Baik, sekarang kata tunjuk. Contohnya adalah surah Al-Baqarah, ya, ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dzalika artinya itu. Nah, setiap bertemu dengan kata tunjuk, ya, di dalam bahasa Arab, maka kita golongkan dia adalah kata benda. Setelah semuanya ini kita pelajari, ya, dan belum kita dapatkan, ya, kita tidak temukan dia nama tempat, bukan kata ganti, bukan isim mausul, bukan kata tunjuk, kemudian tidak bertanwin, tidak beralif lam, tidak dimasuki huruf jar misalnya, tidak dimasuki ada huruf nida, tidak berta marbutoh, ya, maka kita harus tahu maknanya, ya. Bisa jadi dia adalah fi'il, ya, atau bisa jadi dia adalah isim. Ya, jadi harus bertanya kepada orang yang lebih ahli atau kita memakai kamus. Ya. Contoh kata, ya, ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba. Ya, kata raiba ini adalah isim. Di sini tidak kita temukan, ya, ciri-ciri daripada isim. Tidak beralif lam, tidak bertanwin, tidak memasuki huruf jar, tidak ada huruf nida, tidak berta marbutoh, ya. Dia bukan kata tunjuk, bukan isim mausul, bukan nama tempat, ya. Maka ini perlu kita cari maknanya, la raib. Apa arti raib? Silakan cari di kamus, ya. Kita harus cari dari huruf ro, ya, dan ba. Nanti kita akan dapatkan namanya raibun. Baru kita dapatkan di kamus raibun. Ternyata aslinya adalah raibun, bertanwin. Ternyata dia adalah isim. Ya. Kenapa di sini tidak berharokat, tidak bertanwin, ya? Karena dipengaruhi oleh huruf la. La raiba, tidak ada keraguan, ya. Ketika kita mengetahui maknanya, maka kita sudah pastikan dia adalah kata benda, bukan kata kerja, ya. Kata kerja adalah sesuatu yang dikerjakan, sedangkan kata keraguan, ya, dalam bahasa Indonesia pun keraguan adalah merupakan kata benda. Baik, sekarang kita akan ambil contoh atau cara mengetahui fi'il, ya, kode. Kode dalam bahasa Arab kita artikan sungguh. Ketika dia masuk dalam kata kerja lampau, maka dia menjadi penguat bahwasanya ketika dia masuk dalam kata kerja lampau, maka kata kod ini sebagai penguat dari kata lampau tersebut. Misalnya telah makan, kalau kita bilang qad akala, sungguh dia telah makan. Oke, kita akan lihat contohnya dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun, ya, ayat pertama dari surah Al-Mu'minun.
sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha ini berarti kata kerja. Ketika ada kata yang dimasuki oleh kata qad, maka kita pastikan adalah kata setelahnya adalah kata kerja. Baik, contoh as-sin. Sin itu maksudnya apa? Kita langsung saja pada contohnya. Sayasla naron dzata lahab. Sa ini yang dimaksud adalah sin. Sayasla artinya dia akan masuk, naron akan masuk ke dalam api, dzata lahab, ya, yang menyala-nyala. Sayasla aslinya adalah yasla aslinya masuk, sedangkan kalau sudah dimasukin kata sa artinya akan, dia akan masuk. Nah, ciri daripada fi'il ketika ada huruf sa maka dipastikan setelahnya adalah fi'il. Saufa, kalla saufa ta'lamun. Saufa fungsinya sama seperti sa, artinya adalah akan, tetapi bedanya adalah kalau sa itu lebih dekat dan saufa itu lebih jauh. Akan, ya. Kalau kita bilang, kalau saya bilang saya akan makan, saya pakai sa dalam bahasa Arab, sa'akulu, saya akan makan, maka bisa jadi setelah saya mengatakan saya akan makan langsung. Ketika saya bilang saufa akul, ya, maka durasinya lebih lama, bisa jadi nanti besok, ya, atau setelah beberapa jam saya makan saufa. Dan itu tergantung dari setiap tempat, ya. Jauh dekatnya, jarak dekat ketika dia mengatakan dengan melakukan itu sesuai dengan tempat, sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan tempat tersebut. Baik. Nah, ini merupakan tanda fi'il, ya, ketika dia berada di depan. Tanda fi'il yang ada di depan. Artinya ketika kita menemukan kata-kata ini, ya, dalam bahasa Arab, maka pastikan setelah kata ini, maka pastikan dia adalah fi'il, kata kerja. Baik, sekarang kita akan ambil tanda yang terdapat di akhir daripada fi'il, ya, namanya ta'ut ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah sederhananya adalah ta perempuan yang sukun. Ta perempuan yang sukun ini digunakan untuk menandakan, ya, ta untuk perempuan dan dia berbaris sukun. Kita lihat contohnya, tabbat yada abi lahabi wa tabb, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya, dan celakalah dia. Tabbat, ketika kita menemukan ada kata yang ada tak sukun seperti ini, ya, maka dipastikan dia adalah fi'il. Baik, kita lanjutkan. Nun taukid. Nun taukid sederhananya adalah nun yang digunakan untuk menguatkan perkataan. Contohnya adalah thumma latus'alunna. Aslinya adalah latus'aluna. Tus'aluna artinya kalian ditanya. Tetapi ketika memakai nun tanwi, nun tasydid di belakang, ini namanya nun taukid. Yang ini kita sebut dengan nun taukid, ya. Ketika memakai nun taukid atau kita melihat ada nun taukid seperti ini, maka dipastikan dia adalah fi'il. Tus'alunna, sungguh kalian ditanya, akan ditanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, ya. Kemudian benar-benar sungguh kalian akan ditanyakan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang nikmat, ya. Surah At-Takatsur ayat 8. Baik, kita lanjutkan. Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah, ya, ini ya yang digunakan ketika kita berbicara dengan perempuan. Ya'ul mukhatabah namanya. Ya'ul mukhatabah ini biasanya kita akan dapatkan di dalam kata kerja perintah. Irji'i, kembalilah. Ini yang diajak bicara oleh Allah adalah an-nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa dalam bahasa Arab itu bersifat muannas atau bersifat perempuan. Makanya di sini ada namanya, ada ya'ul mukhatabah. Nah, ketika kita melihat ada kata seperti ini, ada ya, irji'i, seperti ini sukun. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
Wadkhuli jannati. Ketika ada kata-kata yang seperti ini di akhirnya ada ya sukun, ya, maka bisa dipastikan dia adalah fi'il, ya. Terakhir adalah ta'ul fa'il, ya. Ta'ul fa'il ini sederhananya adalah ta pelaku. Seperti apa contohnya? Wa ra'aita. Ra'aita artinya kamu melihat. Kata ra'ai di sini adalah melihat, sedangkan ta di sini adalah kamu. Ra'aita, ya, kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Ada tak seperti ini, ada tak yang seperti ini, maka bisa dipastikan dia adalah fi'il. Ra'aita, tu atau ti atau tum, ya, tunna. Ini tak fa'il, ta'ul fa'il dalam bahasa Arab, ya. Ini dalam ilmu sharaf dipelajari, kita akan ambil insyaallah, ya. Maka ketika kita melihat seperti itu, maka bisa dipastikan kata itu adalah kata kerja. Baik, semuanya sudah kita ambil contoh-contohnya, dan sekarang kita akan ambil ke harf. Harf ini tidak ada caranya kecuali dengan mengetahui huruf-huruf tersebut. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana itu isim, bagaimana itu fi'il, maka untuk mengenal harf akan lebih gampang, karena harf adalah selain fi'il dan isim. Baik, mengenai pembahasan kita tentang kata kerja dan kata benda yang bermakna kata kerja. Nah, di sini kita akan perjelas lebih jelas insyaallah. Di sini kita mempunyai dua kata, qara'a yaqra'u, artinya membaca, pun di sebelahnya adalah kata qira'ah, artinya juga membaca. Tetapi bedanya adalah yang sebelah sini adalah kata kerja dan yang sebelah sini adalah kata benda. Pun yang di bawah kata bayak tubuh artinya menulis, ya, sedangkan kitabatun pun artinya menulis, tetapi yang sebelah kata kerja, yang ini kata benda. Nah, perlu kita perjelas di sini bahwasanya fi'il itu terikat oleh waktu. Qara'a yaqra'u artinya dia telah membaca dan dia sedang membaca, sedangkan ini terlepas oleh waktu dan pelaku. Diingat, terlepas oleh pelaku dan waktu. Ini hanya sekedar membaca saja, dan kita akan lihat nanti contohnya. Begitupun ini kataba yaktubu, ini artinya dia telah membaca, dia telah menulis, dia sedang menulis. Ada kata dianya, pelakunya, dan ada kata sedang, yaitu tentang waktu. Sedangkan yang ini hanyalah menulis saja. Kita ambil contoh di sini. Ketika kita menerjemahkan kata Muhammad telah membaca buku, ya, dari antara dua kata ini, yang qiraah kata benda isim, sedangkan qara'a yaqra'u fi'il, ya, kita akan ambil dia adalah kata fi'il. Kenapa? Karena di sini ada pelaku yaitu Muhammad dan ada waktu yaitu telah. Maka kita akan terjemahkan dalam bahasa Arab, qara'a Muhammadun al-kitaba, Muhammad telah membaca buku. Nah, kita akan ambil contoh bagaimana pemakaian kata qiraah. Oke. Ketika kita menerjemahkan kalimat membaca buku adalah hal yang menyenangkan, perhatikan di sini. Kata membaca di sini tidak ada yang membaca dan tidak terikat oleh waktu. Memang dalam bahasa Indonesia kata membaca ini adalah kata kerja, tetapi dalam bahasa Arab, ya, ini masuk kata benda. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak ada yang membaca, pelakunya tidak ada, plus juga tidak terikat oleh waktu, ya. Dan ini kita sebut dalam bahasa Arab masdar. Nanti kita akan pelajari apa itu masdar. Ketika kita menerjemahkan kalimat ini, ya, maka kita tidak memakai kata qara'a atau kata yaqra'u, karena di sini tidak ada pelaku pun tidak ada waktu. Maka kita mengambil kata qira'atun, ya, menjadi membaca buku adalah hal yang menyenangkan. Bahasa Arabnya adalah qira'atul kitabi syai'un mumti'un,
hal yang menyenangkan. Kesimpulannya adalah kata kerja itu terikat oleh waktu dan ada pelakunya, sedangkan kata benda tidak terikat oleh waktu walaupun bermakna kata kerja dalam bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.